Hai kawan, ini menjadi satu episode yang pertama dari channel Cari Tahu. Dan karena ini menjadi satu episode yang awal, maka pada kali ini kita akan sama-sama cari tahu nih mengenai game. Nah, kenapa game? Wah, tentunya cari tahu kali ini mengenai game ini adalah satu game yang sering dimainkan. Pasti dari kalian pun juga sering memainkan game ini. Jadi game yang seperti apa yang akan kita cari tahu sama-sama? Ini dia. Cari tahu kita kali ini berkaitan dengan game Pro Evolution atau bisa dikatakan PES. Konami Sports. Kalau kalian tahu, ternyata PES atau Pro Evolution ini pertama kali diluncurkan itu di tahun 1995. Ya, udah sangat lama ternyata. Dan ketika awal dirilis, sebelumnya itu namanya bukan PES atau Pro Evolution, tetapi Goldstorm. Wow, unik ya. Kayaknya jauh sekali dari PES ke Goldstorm. Jadi nama Goldstorm ini ya, menurut dari asal usul atau dari negara asalnya yaitu Jepang, Goldstorm ini lebih dikenal dengan judul World Soccer Winning Eleven. Ya, pasti kalian sudah mulai tahu ya, Winning Eleven. Nah, karena judul inilah yang membuat nih, wah, terkenal, populer dari game ini. Bahkan sampai di Indonesia pun ya akhirnya game ini menjadi satu game yang populer ya bagi kalian ya. Kalangan tahun 2000-an pasti mengalami atau pernah bermain adanya game ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Goldstorm atau PES yang sebermula atau pada awalnya itu sangat luar biasa karena mampu mengalahkan salah satu saingannya, yaitu yang bernama Polygon Base. Jadi kenapa bisa mengalahkan? Karena mengklaim bahwa grafisnya itu jauh lebih baik daripada Polygon Base ini. Mungkin kalian juga ketika memainkan Winning Eleven ini ya, pada waktu itu banyak tim-tim ya dari luar ya. Ada pada mulanya itu ada 36 tim sepak bola. Tetapi satu hal yang unik. Nah, ini nih. Ternyata ada hal-hal yang diadopsi oleh Winning Eleven ini dari lawannya. Ya, pasti kalian tahu ya kan, yaitu FIFA. Karena
konsepnya ya, diambil dari kompetitor yaitu FIFA. Nah, setelah itu Konami lalu merilis dari seri game Goldstorm ini ya tahun 97 di Amerika Serikat. Nah, lalu game ini populer dengan nama World Soccer, yaitu Winning Eleven 97 di Jepang. Nah, internasionalnya disebut Superstar Soccer Pro, yaitu di seluruh dunia disebutnya seperti itu. Salah satu fitur yang diunggulkan pada game ini terletak pada sisi taktiknya. Jadi di mana pemain ini bisa memilih antara 13 formasi dengan berbagai jenis strategi yang ada. Jadi ini menjadi satu keunggulan dari Winning Eleven ini. Lalu ada hal nih yang unik dari Winning Eleven ini. Jadi ceritanya itu dari Winning Eleven itu salah mengeja nama karakter. Jadi pada saat pembuatan Winning Eleven yang di tahun 98, nah pada waktu itu juga ada satu game yang dirilis, namanya itu adalah International Superstar Soccer atau ISS atau ISS Pro 98, dan juga rilisnya Winning Eleven 98. Apa yang salah dari nama karakter ini ya. Jadi waktu itu dari Winning Eleven salah mengeja nama karakter dari pemain. Mungkin sebut saja misalkan Pele, tapi di dalam pengejaannya itu salah. Nah, oleh karena itulah pada saat itu mulai dibuat satu editan ya, fitur edit ya. Jadi seperti yang kalian pasti sudah pernah mencobanya ya, mengedit pemain, namanya diganti, nama kalian ya. Itulah fitur dari edit pada waktu itu dibuat karena adanya salah pengejaan nama dari karakter di Winning Eleven ini. Nah, dan di dalam peluncurannya pada waktu itu ya juga ditambahkan satu fitur lagi yang disebut Master League ya. Pasti kalian memainkan mode ini dan sangat seru ya kan. Mode Master League ini kalian bebas ya, pilih satu klub ya, bermain di satu liga ya, lalu bertanding meraih poin ya, lalu ada yang degradasi dan lain sebagainya ya. Jadi mode Master League ini diluncurkan pada saat itu, yaitu di tahun 98. Nah, akhirnya setelah penyebutan ya yang adanya Winning Eleven ini, barulah di tahun 2001 ada dinamakan PES atau Pro Evolution. Jadi kembali lagi Konami meluncurkan game sepak bola ini dari Winning Eleven ini yang ada di Jepang ya, lalu yang di Amerika di tahun 2001. Nah, lalu di akhir tahun 2001 ini Konami turut memboyong game ini ke Eropa. Wah, tidak hanya di Jepang ya, di Amerika, tetapi juga di Eropa dengan judul baru yaitu Pro Evolution Soccer ya, yang disebut PES. Nah, jadi penyebutan PES ini pada waktu itu ya berada di negara-negara di Eropa. Jadi kalau di Jepang ya kan namanya Winning Eleven, Amerika namanya ISS. Nah, kalau yang di Eropa disebut Pro Evolution Soccer atau PES. Nah, jadi ini pun pertama kali diluncurkan di konsol PlayStation 2 ya, PS2.
yang adanya PES ini ya. Jadi tentunya membawa satu peningkatan yang cukup signifikan dari segi grafis ya, ataupun dari segi dynamic ya, maupun dari segi satu fitur-fitur yang ada di dalam game tersebut. Dan ini hal yang terjadi adalah ini menjadi satu magnet yang sangat besar, bahwa ini menembus 500.000 penggemar. Sangat luar biasa, penjualan yang cukup luar biasa, 500.000 penggemar. Jadi 500.000 penggemar ya, yang diperoleh oleh Konami, pundi-pundi yang masuk, pendapatannya mencapai 21 juta euro. Wah, fantastis. Jadi ini menjadi satu kesuksesan yang besar bagi Konami ya, yang sukses membawa game sepak bola ini ke ranah Eropa yang disebut sebagai Pro Evolution Soccer atau PES ini. Nah, jadi pada saat game ini diluncurkan, dimainkan di konsol PlayStation, ini sangat membuming, sangat populer. Tetapi akhirnya dari game ini juga diluncurkan ke PC ya, atau juga ke laptop. Peluncuran dari game PES ini ya ke perangkat PC ini diluncurkan pada saat merilisnya konsol PlayStation yang ketiga ya, jadi ini tahun 2003 ya. Jadi gameplaynya ini ya diluncurkan di perangkat PC ya. Jadi seri game ini lebih menjadi satu hal yang kompleks, lalu banyak hal yang statik, dan juga kemampuan dari karakter yang sudah mulai beragam. Jadi PES 3 ya, PES 3 ini menawarkan 64 tim klub, di mana 6 diantaranya ini mengantongi lisensi dari tim sepak bola. Jadi pada saat itu ya ada 6 tim sepak bola itu yang ibaratnya itu bisa dikatakan beli satu emblem atau logo dari tim sepak bola yang aslinya ya, atau yang realnya. Jadi kan kalau kalian pernah main PES ya atau Winning Eleven ini kan suka ada klub ya, lambang klubnya itu kan melenceng jauh ya kan, tetapi ada yang enggak ya. Jadi yang enggak ini adalah mereka ya secara lisensinya itu dibeli oleh PES ini ya. Pada saat itu ya ini menjadi sesuatu hal yang juga sangat luar biasa, karena pada saat peluncurannya pun ya, sudah mencapai 1 juta kopi ya. Ini menjadi satu rekor penjualan yang tertinggi ya. Ini menjadi satu hal yang luar biasa, karena ini menjadi suatu game yang sangat melonjak, sangat laris manis ya. Banyak orang yang membeli, yang memainkan adanya game sepak bola ini. Karena game ini sudah dirilis ke perangkat PC ya, maka pemain itu ya, bisa memodifikasi sendiri pemainnya ya. Jadi memakai mod ya. Jadi kalian bisa mengubah ya tampilan dari pemain itu sendiri menggunakan mod. Mungkin kalian pun juga sering ya mencoba adanya mod ini di game PES. Nah, karena Konami tahu ini menjadi suatu hal yang sangat menjanjikan, sangat luar biasa, maka tidak hanya di konsol PlayStation ataupun di PC, lalu game ini tuh merebak lagi masuk ke
satu uh, perangkat game yang namanya Xbox. Ya, jadi kalian pun juga pasti tahu ya, dari Xbox ini ya juga saingan dari PlayStation. Ya, jadi sama-sama ya masuk ke satu konsol dari Xbox ini. Nah, selanjutnya tidak hanya ke Xbox, tapi jauh lebih lagi sudah bisa digenggam di tangan kalian. Ya pasti kalian juga pernah bermain ya. Mungkin kalian ada yang pernah ingat ya, kalian bermain Winning Eleven atau PES ya di HP kalian, di gadget kalian. Ya, Winning Eleven berapa atau PES berapa? Ya, boleh komen ya. Lalu tim apa yang kalian mainkan? Ya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat unik di dalam perjalanan dari game yang legendaris. Dan yang pasti kalian juga tidak bosan tentunya untuk memainkan dari game ini. Tidak ada habisnya ya dari game PES ya atau Winning Eleven ini. Jadi setelah hampir 15 tahun dari game ini dirilis, memang pada saat peluncuran PES yang ke-15, ke-16 menembus 1,72 juta kopi. Ini sesuatu hal yang sebetulnya masih diminati oleh penggemarnya. Ya memang kalah jumlah juga dalam penjualannya oleh FIFA ya, pesaingnya yang mencapai 18 juta. Tetapi bagi ya penggemar PES ini ya tetap memainkan ya adanya game ini. Nah, lalu pada tahun 2020 mulai ya game ini ya disebut eFootball PES ya. Jadi walaupun ada perubahan nama, tapi dari segi gameplaynya tetap sama. Jadi sampai sekarang ini ya disebutlah eFootball ya 2021. Dan ya kalian bisa menilai ya sendiri, entah kalian tim eFootball atau tim FIFA ya, silakan komen ya. Jadi itu pilihan ya, pasti punya satu pendapat masing-masing dari kalian ya, entah FIFA, entah PES atau eFootball ini. Oke, sekian dari cari tahu kita pada kali ini ya, mohon dukungan kalian untuk like, komen ya, dan juga subscribe channel ini ya, karena ini perdana atau pertama kali, pasti banyak ya kesalahan, tetapi ya dukungan kalian yang bisa membawa ya channel ini semakin maju. Next time ya mungkin kita bisa melihat sejarah dari FIFA bagaimana. Oke, sekian dari cari tahu kita pada kali ini.